Assalamualaikum. Halo, kami dari Kelompok 9 akan menampilkan sebuah video mengenai klasifikasi biaya usaha kerupuk ubi jenis. Anggota kami yaitu Asani Kafah, Monika Delima, dan Hana Lukiana. Mari kita mulai. Let's go! Informasi umum. Usaha kerupuk ubi jenis didirikan pada awal tahun 1995, tepatnya bulan Februari oleh keluarga Juni, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Usaha yang beralamat di Jalan Raya Batubalang Nagari Limokoto, Kecamatan Koto 7, Kabupaten Selijong ini merupakan salah satu usaha yang memproduksi kerupuk ubi yang nantinya akan dijual secara grosir kepada pelanggan tetap. Namun, jika ada pelanggan yang memesan khusus atau datang secara langsung ke tempat produksi, bisa juga dijual secara eceran. Produk yang dihasilkan. Usaha kerupuk ubi jenis memproduksi satu produk secara tetap, yaitu kerupuk ubi original. Tetapi jika ada pelanggan yang memesan dengan varian rasa yang berbeda seperti kerupuk ubi rasa udang, maka akan dibuatkan. Selanjutnya, berikut ini merupakan video dari proses produksi kerupuk ubi. Kupas singkong, lalu cuci hingga bersih menggunakan air yang bersih. Selanjutnya, singkong dihaluskan dengan cara diparut menggunakan parutan khusus. Dan yang selanjutnya, bawang putih dan garam dihaluskan dan bumbu dicampurkan ke parutan singkong tadi. Selanjutnya, parutan singkong dicetak menggunakan plastik. Dipijat-pijat agar dia tipis, dan selanjutnya parutan singkong yang telah dicetak tadi dikukus menggunakan tungku bakar. Selanjutnya kerupuk singkong dijemur, disusun satu persatu, tidak berhimpitan agar semuanya terkena sinar matahari. Lalu kerupuk singkong siap digoreng. Pakai api sedang dan kerupuk segera diangkat. D. Biaya yang dikeluarkan perusahaan. 1. Biaya bahan baku, yaitu biaya bahan yang dapat dilacak ke produk, seperti baja dalam produk mobil. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Biaya selanjutnya yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu biaya tenaga kerja, di mana biaya ini pun dibagi menjadi dua, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. A. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk menggaji tenaga kerja yang langsung berperan dalam pembuatan produk ubi atau langsung terlibat dalam proses produksi. B. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk menggaji tenaga kerja yang tidak terlibat langsung dengan proses produksi, seperti biaya untuk membayar gaji bagian pemasaran, bagian keamanan, dan lain sebagainya. 3. Biaya overhead mencakup semua biaya lain yang dikeluarkan dalam kegiatan manufaktur. Biaya tidak langsung ini termasuk perbaikan dan pemeliharaan, utilitas dan depresiasi peralatan pabrik, gaji supervisor pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, biaya untuk membayar listrik. Usaha kerupuk ubi pastinya mengeluarkan biaya untuk pembayaran listrik agar proses produksi dapat berjalan lancar, karena mesin-mesin yang berfungsi sebagai alat produksi membutuhkan listrik agar ia tetap nyala dan bisa digunakan. Yang kelima, biaya untuk membayar jasa pengiriman. Biaya yang dikeluarkan selanjutnya oleh usaha kerupuk ubi ialah biaya untuk membayar jasa pengiriman produk yang telah jadi kepada para konsumen dan para distributor. Yang keenam, biaya untuk membayar bahan bakar. Digunakan saat perusahaan kehabisan bahan bakar untuk mesin-mesin produksi. Yang ketujuh, biaya untuk pemeliharaan mesin dan reparasi. Biaya ini dikeluarkan untuk memelihara mesin-mesin produksi agar tetap bertahan lama. Yang kedelapan, biaya asuransi. Biaya ini dikeluarkan untuk membayar asuransi untuk para karyawan dan tenaga kerja perusahaan. Yang kesembilan, biaya penyusutan. Biaya ini dikeluarkan perusahaan untuk membiayai penyusutan peralatan dan perlengkapan perusahaan. Yang terakhir, yang ke-10, biaya untuk pembayaran pajak.
Biaya ini dikeluarkan perusahaan untuk membayar pajak setiap tahunnya. E. Klasifikasi. Pertama, biaya bahan baku terbagi dua, yaitu A. Biaya bahan baku langsung atau direct material cost, contoh ubi kayu dan minyak goreng. B. Biaya bahan baku tidak langsung atau indirect material cost, contohnya bawang putih, daun kunyit, garam, cetakan, baskom, dan plastik besar. Yang kedua, biaya tenaga kerja terbagi dua, yaitu yang pertama A. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, contoh biaya gaji karyawan yang digaji berdasarkan jam kerja. B. Biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor cost, contoh gaji karyawan yang digaji harian atau bulanan atau tahunan, mandor, satpam, dan manajer. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang dikeluarkan selain untuk biaya tenaga bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung seperti biaya tenaga kerja tidak langsung, akumulasi penyusutan cetakan, akumulasi penyusutan bangunan pabrik, dan akumulasi penyusutan mesin pemarut. Selanjutnya mengenai laporan harga pokok produksi. Di sini kita bisa mengetahui berapa biaya bahan baku langsung yang dipakai, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang diproses sesuai dengan proses akuntansi sehingga memperoleh harga pokok produksi yaitu senilai 13.960.000. Nah, selanjutnya mengenai laporan laba rugi. Di sini kita bisa melihat pengolahan dari angka penjualan, HPP, laba kotor, dan total dari beban operasional. Sehingga kita memperoleh laba bersih sebelum pajak yaitu 2.240.000. Cukup sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.